Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feza Ahmad Putri dengan NIM C1B0 2014-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan industri. Pengertian perusahaan industri. Pengertian perusahaan manufaktur menurut para ahli adalah perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Dalam proses pengolahannya, bahan baku tersebut dikombinasikan dengan bahan pembantu lainnya dan didukung oleh variabel cost atau biaya variabel dan fixed cost atau biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung pada kuantitas barang jadi yang diproduksi. Biaya variabel akan meningkatkan jika barang yang diproduksi juga naik. Misalnya, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Misalnya, biaya sewa, gaji pegawai tetap, dan pengeluaran biaya bulanan yang jumlahnya sama. Berikut daftar perusahaan manufaktur yang terdapat di BI atau Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur di Jakarta. Yang pertama ada Delta di Jakarta, kedua Indofood Sukses Makmur, ketiga Indofood CBS Sukses Makmur, yang selanjutnya Chandra Asri Petrochemical, yang selanjutnya Krakatau Steel Tbk, selanjutnya Titan Kimia Nusantara, selanjutnya Astra International, Goodyear Indonesia, Gajah Tungkal, Indomobil Sukses Internasional, Nippon Indosari Korborindo Tbk. Adapun perusahaan manufaktur di Bandung, yang pertama Alkindo Naratama, PT Nasia Indo Resurkas, Sunson Textile Manufaktur, Ultrajaya Mill Industri, dan Trending Company. Adapun perusahaan manufaktur di Surabaya, yang pertama Sorini Agro Arya Korporindo, yang kedua Siantar Top, yang ketiga Jaya Paristel, selanjutnya PT Steel Pipe Industry of Indonesia, selanjutnya Eterindo Wahanatama, selanjutnya Tria Sentosa, selanjutnya Kandro Pokpen Indonesia, selanjutnya Jiva Comfort Indonesia, selanjutnya Siarat Produk, selanjutnya Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas, selanjutnya Superma, dan selanjutnya Pabrik Kertas Jiwi Kimia. Yang selanjutnya Sekar Laut Tbk, Sanjaya Mandala Sempurna Tbk, Gudang Garam Tbk. Karakteristik perusahaan manufaktur. Beberapa karakteristik perusahaan manufaktur menurut teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud sementara. Pada perusahaan, produk yang mereka hasilkan, yakni jasa, tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Yang kedua, konsumen tidak memiliki peran dalam proses produksi sebuah perusahaan manufaktur. Dalam karakteristik perusahaan manufaktur ini, konsumen hanya dapat menikmati hasil produksi saja. Yang ketiga, konsumen bisa menilai suatu produk saat belum menggunakan produk tersebut atau juga setelah menggunakan produk tersebut. Sedangkan pada perusahaan jasa, seorang konsumen harus mengkonsumsi layanan jasa untuk bisa
memberi penilaian atas produk yang dihasilkan perusahaan jasa. Yang keempat, untuk proses penyampaian pada konsumen bisa dilakukan tanpa memerlukan kontak fisik, salah satunya melalui jasa industri atau memanfaatkan sistem pemasaran modern menggunakan internet. Yang kelima, adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk yang ada sehingga produsen memiliki kewenangan mutlak untuk menyediakan jumlah barang di pasaran. Hal ini berdampak pada harga jual sebuah produk, karena mungkin sedikit barang yang tersedia, makin tinggi produk tersebut. Jika permintaan tidak berkurang. Akuntansi perusahaan industri. Yang pertama, rekening perusahaan manufaktur. Rekening utama perusahaan manufaktur pada dasarnya tidak jauh beda dengan perusahaan jasa dan dagang. Tapi ada rekening-rekening yang hanya digunakan dalam perusahaan manufaktur, antara lainnya rekening persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku. Kedua, persediaan bahan pembantu. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses. Yang keempat, persediaan barang jadi. Rekening biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya angkut pembelian bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau insentif upah langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Contohnya bisa sewa pabrik, asuransi pabrik, listrik, air, penyusutan. Selanjutnya, harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua, metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan perusahaan manufaktur ada dua, yaitu yang pertama metode pencatatan periodikal, yang kedua metode pencatatan perpetual. Yang ketiga, metode pencatatan periodikal. Metode pencatatan periodikal adalah metode di mana mutasi jumlah barang tidak dicatat, baik pada saat pembelian atau saat digunakan untuk produk. Yang keempat, metode pencatatan persediaan perpetual. Metode pencatatan persediaan perpetual adalah metode pencatatan tersedia di mana mutasi jumlah barang selalu dicatat, baik jumlah barang pada saat pembelian maupun saat digunakan untuk proses produksi. Yang kelima, kombinasi metode pencatatan periodikal dan perpetual. Yang keenam, harga pokok produksi. Perusahaan manufaktur dalam memproduksi barang ada yang berdasarkan pesanan dan produksi massal. Ada dua sistem untuk menghitung barang pokok dari dua sistem produk tersebut. Yang pertama, sistem harga pokok pemasaran. Yang kedua, sistem harga pokok standar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.